melanjutkan dari yang disampaikan Pak Asisten terkait dengan komposisi neraca rancangan APBD tahun anggaran 2025. Kami sampaikan bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2025 bentar. Khusus gaya. Ini diperhatikan ini, wis jalur gambar tidak gambar. Diperhatikan kok akun mana sampai gitu. Diperhatikan. Siapa ya gimana? Terus mana naik karena aku kayak tau ini. Oh gitu. Aku sih ngomong. Perhatikan lah. Jalur mesti dituruti, dan dihormati lah. Sama mas undang kok memang tak hormati kan jadi apa? Enggak. Oke, terima kasih. Kami sampaikan bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2025 yang kami sampaikan ke DPRD identik dengan nota kesepakatan APBD tahun anggaran 2025 yang sudah ditandatangani beberapa hari yang lalu. Untuk terkait dengan struktur neraca APBD 2025 sudah kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan PAD Kabupaten Banyuwangi dalam rancangan APBD tahun 2025 ini kita sandingkan dengan APBD tahun anggaran 2024 karena penyandingan untuk APBD itu identik induk dengan induk APBD. Makanya rancangan APBD 2025 kita sandingkan dengan induk APBD tahun 2024. Yang pertama terkait dengan pendapatan daerah. Yang pertama terdiri dari pendapatan hasil daerah dalam APBD tahun anggaran 2024. Pendapatan hasil daerah 605 miliar rupiah. Sedangkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 sebesar 665 miliar rupiah atau naik 60 miliar rupiah atau 9,92%. Yang kedua terkait dengan pendapatan transfer, dapat kami sampaikan bahwa memang untuk rancangan sama dengan KUAPPS dan ini sudah sesuai dengan PMK yang sudah turun yang menjadi bagian dari pendapatan transfer untuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Yang belum masuk mungkin pimpinan yang dapat kami sampaikan hanya bantuan keuangan khusus provinsi yang belum masuk karena masih menunggu surat keterangan dari Gubernur Jawa Timur. Untuk pendapatan transfer dalam APBD tahun anggaran 2024 induk 2.583.363.557.000 rupiah. Sedangkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 naik sebesar 136.219.960.336 rupiah atau 5,27% atau menjadi 2.719.583.517.336 rupiah. Lain-lain pendapatan yang sah tahun anggaran 2024 sebesar 51.348.741.993 rupiah menjadi dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 sebesar 51.248.741.993 rupiah atau turun 0,92% atau 100 juta rupiah. Jadi total untuk pendapatan daerah tahun alokasi tahun anggaran 2022 rancangan APBD 2025 sebesar 3.435.832.259.329 rupiah atau naik 119.119.960.336 rupiah atau 6,05% dari sebelumnya APBD itu 2024 3.239.298.993 rupiah. Sedangkan belanja daerah
dalam APBD rancangan APBD tahun 2025 disandingkan dengan APBD 2024 adalah sebagai berikut. Setahun anggaran 2024 belanja daerah sebesar 3.429.712 rupiah 298.993 rupiah menjadi 3.313.14.103 rupiah atau turun sebesar 1,76% atau 60.389.284.890 rupiah. Adapun rincian belanja daerah yang pertama belanja operasi. Belanja operasi itu ada belanja pegawai, belanja barang jasa, ada belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial yang dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar 2.426.817.329 rupiah dalam rancangan APBD 25 menjadi 2.497.815.25,50 rupiah atau bertambah sebesar 16.072.996.50 rupiah atau turun sebesar 0,66%. Belanja modal dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar 568.277.064 rupiah menjadi 473.372.014.477,50 rupiah atau turun sebesar 15,77% atau senilai 89.262.586.50 rupiah. Belanja tidak terduga dalam APBD tahun anggaran 2024 20 miliar. Dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 tetap kita alokasikan sebesar 20 miliar. Mungkin informasi bahwa untuk tahun anggaran 2024 alokasi anggaran 20 miliar hanya terrealisasi 234 juta rupiah. Ini merupakan penyediaan kalau sewaktu-waktu terjadi bencana. Belanja transfer tahun anggaran 2024 sebesar 417 miliar 269 juta 204.600 rupiah dalam APBD tahun anggaran dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 sebesar 430 miliar 3.184.600 rupiah bertambah sebesar 12.733.960.000 rupiah atau naik sebesar 3,05%. Sehingga dalam rancangan APBD tahun anggaran 2025 terdapat surplus defisit sebesar 66 miliar 519.255.226 rupiah atau bertambah sebesar 266 miliar 519.256.026 rupiah atau sebesar kurang lebih sebesar 135,01% dibandingkan dengan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2024 sebesar 190 miliar. Sedangkan pembiayaan daerah yang terdiri dari pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran pembiayaan dapat kami sampaikan bahwa terdapat surplus pembiayaan sebesar dari tahun anggaran 2024 tadi disampaikan 190 miliar menjadi berkurang dalam rancangan APBD tahun 2025 66 miliar 519 juta 249.000
2026 atau kurang lebih sebesar 256 miliar 519 juta 245.226 rupiah atau persentase 35,01%. Sehingga surplus dalam APBD tahun anggaran 2025 dalam pembiayaan digunakan untuk menutup surplus defisit dalam penerimaan pembelanja dan pendapatan tahun anggaran 2025 dalam rancangan APBD tahun 2025. Mungkin itu pimpinan yang dapat kami sampaikan. Jadi kami sampaikan bahwa komposisi neraca dalam APBD dalam rancangan tahun anggaran 2025 adalah balang, yang mana pembiayaan pendapatan daerah dikurangi dengan belanja, ditutup dengan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para DPRD. Selanjutnya mungkin buat kami serahkan kepada Pak Ketua untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wis pun dekno ojo dipaten iki. Kasar dimulun munggah ngomong Mas. Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan eksekutif. Pertama, saya memberikan apresiasi dengan persiapan eksekutif dalam rangka menyiapkan perangkat lunaknya tentang bagaimana nanti dana abadi itu kalau ada, ini sudah tersusun. Jadi kan ini perencanaannya bagus. Tinggal waktunya jual apa saham apa DP apa itu terserah. Yang terpenting tidak menyalahi aturan. Waktunya monggo silakan. Harapan kita, saya memberikan apresiasi berarti sedia payung sebelum hujan. Dan itu tidak mudah. Musuh-musuh komentator memasukkan komentator baru. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita belanja turun, tetapi pendapatan naik ya, misalnya daripada tahun 2024. Tetapi yang perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa P3K itu yang jumlahnya 5.000 itu dari dulu itu PHP angin segar dari pusat. Tetapi perlu juga kita pikirkan itu pembayarannya nanti dibebankan kepada kita, ya, dibebankan kepada kita. Makanya saya selalu mengingatkan, ayo konco-konco birokrasi yang inovatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kalau untuk pendapatan asli daerah kita ini termasuk tinggi, ya. Tapi kalau untuk kemampuan fiskal kita ini sangat rendah. Saya yakin PAD kalau hanya kita berpedoman ya, di zona nyaman, contohnya pajak distribusi, itu kita akan ketinggalan karena sewaktu-waktu pajak dan distribusi itu akan dicorek, akan dihapus oleh pemerintah. Betul nggak ini seperti itu? Betul ya, Pak Benda ya? Pak Benda? Zaman berhubung kan kira-kira aku ngomong. Kan kadang distribusi ini dihapus, kan gitu kan? Iya Pak. Ya. Level kita masih kan berhubung siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini tentunya menjadi pikiran kita teman-teman eksekutif legislatif tahun 2025 ini kita juga menyiapkan P3K sebelum teknik diangkat jadi pegawai negeri. Nah,
Dulu awal kita tidak hitung itu katanya memang peraturan dari Menteri Permenku Keuangan katanya itu tanggung jawab pusat. Dan gitu ya, Mas Hayanto ya. Tahu-tahu dibebankan ke kita. Akhirnya kita gelagapan. Tapi tidak dibayar ya, awal dewi sediamu. Wong itu raya-raya Jawa Dewi kan gitu. Dan diamu kita. Nah, makanya harapan saya hal-hal seperti itu, terima kasih eksekutif sudah diperhitungkan. Ya. Jadi paling tidak sudah diperhitungkan, dimasukkan di perencanaan. Oh kilo-kilo sampai ini nambah sampai ini lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, monggo saya persilakan sesuai dengan kesepakatan kita, maka saya dulukan pertanyaan ini yang tadi sudah digambarkan yang simetris sebenarnya dengan apa yang kita sepakati di ruang PPAS. Monggo yang belum jelas, yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Saya mulai dari fraksi PDI Perjuangan. Monggo. Mana Mas Rohani? Sakit perut. Hah? Oh, sakit perut anu disedin, mentu bisa kok mentu. Kopi ini gak cocok jadi. Anu aku kayaknya kayu putih. Tapi keluar apa? Oh, sudah keluar. Toilet. Si. Kue di. Enggak kenyang enggak? Sudah enak. Kopi. Cuci muka udah ngantuk. Oh, dari itu kenyang loro, untuk impor ini. Asik. Kasihan kayu putih. Maka dipersilakan teman-teman fraksi PDI Perjuangan. Kalau pertanyaannya kurang bisa ditambah oleh anggotanya. Dipersilakan. Terima kasih yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati pimpinan Banggar dan anggotanya. Yang saya hormati SAPD yang hadir dalam rapat Banggar dan yang saya hormati Bapak Ibu Sekma. Baiklah, tadi sudah disampaikan tentang anggaran. Terus kemudian kemarin juga sudah disampaikan juga NUPA yang sudah sepakati tentang UA PPAS. Yang tapi ada beberapa yang saya tanyakan, yaitu tentang pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, PAD yang terbesar di sini adalah kita lihat tadi yaitu dari pajak kendaraan bermotor. Sebenarnya kalau kita lihat aset daerah yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu kalau kita kembangkan itu bisa meningkatkan PAD. Contohnya misalkan sudah dibangun pasar seni, tetapi pemanfaatannya tidak ada. Terus kemudian juga ada RPH yang ada di mana sih? Juga kemana itu bangunannya juga kurang seger. Harapan saya kalau itu misalkan ditingkatkan, terus kemudian kualitasnya untuk pelayanan masyarakat juga ditingkatkan, masyarakat juga banyak yang berkunjung seperti di pasar seni itu. Terus kemudian belanja itu bunga. Nah, belanja bunga itu pada tahun 2024 di situ kan 0 ya. Terus sekarang ada peningkatan 43 M. Nah, berarti sebelumnya kan ada hutang. Terus kemudian saya juga lihat di pinjaman yang jatuh tempo itu ya, pinjam jatuh tempo itu ada 88 M ternyata itu. Nah, apakah bunga itu dari situ atau dari mana? Gitu. Terus kemudian kemarin disampaikan yaitu pada nota itu ada belanja infrastruktur 40%. Pada di KUA itu ada 40%, tetapi di RAPBD itu tidak ada 40%. Jadi saya mohon penjelasan tentang itu. Terima kasih. Cukup untuk fraksinya? Cukup untuk saya kata tawar itu kan saat Arumi dikirakan demokratis kan itu. Baik, saya kira sangat rasional yang ditanyakan Mas Hayanto. Nah, Bapak Ibu, foto ke pertanyaan Mbak Rifah sebelum namanya.
Lanjut, saudara fraksi PKB, monggo. Mas Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Yang saya hormati pimpinan sidang, saudara tetangga, saudara DPD. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Pertama, fungsi dari anggaran itu adalah alokasi distribusi dan stabilisasi. Di dalam fungsi anggaran itu, Banyuwangi mempunyai 8 prioritas: pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan ekosistem produktif bagi pelaku pariwisata, UMKM dan pertanian, menguatkan modal sosial, pengelolaan lingkungan hidup, transformasi digital layanan publik, dan yang terakhir pengembangan infrastruktur penunjang kawasan ekonomi strategis. Dalam pengelolaan tersebut berarti kan harus dialokasikan dan distribusikan kepada SKPD yang terkait dari 8 prioritas ini. Ketika berbicara perluasan lapangan pekerjaan, berarti SKPD harus mempunyai target berapa investasi yang masuk di daerah Kabupaten Banyuwangi. Hari ini sudah masuk investasi itu di Kalibaru, yaitu ayam dari KFC, jagonya ayam. Tapi di situ bagaimana proteksi kepada para peternak-peternak ayam dan bagaimana mensinkronkan, mensinergikan antara peternak-peternak ayam yang lokal dengan KFC. Karena ketika berbicara jagonya ayam, dia mempunyai kekuatan capturing dari hulu sampai hilir, sehingga dia bisa mengatur harga sendiri. Dan hari ini banyak hotel-hotel, banyak restoran yang mungkin dalam skala nasional, bagaimana tenaga kerja yang diambil di restoran, di hotel tersebut, berapa persen porsi dari masyarakat Banyuwangi. Dan ketika berbicara investasi itu berhubungan dengan bahan baku. Contoh, hari ini ada McD, hari KFC merupakan penyumbang dari pajak terbesar, termasuk penyumbang pajak terbesar. Tapi ayamnya dari mana? Apakah dari lokal atau bagaimana? Hotel yang besar-besar, sayurannya dari mana? Terus bahan bakunya dia untuk mengolah makanan dari mana? Sehingga itu bisa membuat perluasan lapangan pekerjaan serta pengentasan kemiskinan. Nah, prioritas ketiga di sini peningkatan kualitas pendidikan. Maka pendidikan harus diberikan anggaran yang cukup. Karena prioritas kita adalah pendidikan. Hari ini investasi sesungguhnya dalam perkembangan hari ini adalah investasi manusia, human capital. Maka dari itu kita harus mempersiapkan. Tidak bisa serta-merta kita hanya membangun saja tapi tidak ada alat ukurnya. Maka dari itu kita perlu indikator-indikator, dashboard indikator supaya apa yang kita lakukan dalam per 6 bulan atau per 3 bulan sesuai tidak dengan prioritas 8 pembangunan pada tahun 2025. Yang kedua, kami kemarin di Komisi 3 berbicara dengan Pak Firman bahwa tidak hanya sekedar kita memungut retribusi dan pajak saja, tapi harus ada reward and punishment. Pak Firman mengatakan bahwa kita tidak punya alokasi atau kebijakan reward apa yang diberikan dan hanya punya punishment pada waktu itu. Nah, di sini tapi dalam
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan sejumlah kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah pada tahun 2025. Yang keempat ini ada kata-kata pemberian reward and punishment bagi wajib pajak daerah dan retribusi daerah maupun petugas yang mengelola pajak daerah dan retribusi tersebut. Bagaimana reward and punishment-nya? Bagaimana ini dihubungkan dengan investasi, iklim investasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi? Yang ketiga, ketika KUHP-PAS merumuskan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan masuk di dalam 8 prioritas itu tentang ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini harus serius, dan dengan begitu maka lingkungan hidup harus bagaimana 3M ini dilakukan dengan baik. Reuse, recycle, dan reduce. Ini harus bisa dilakukan dengan baik. Nah, di 3.2 permasalahan utama belanja negara adalah pengeluaran daerah dapat dilihat dari belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Tapi dengan itu merupakan masalah. Masalahnya ini pada belanja operasi tahun 2025 diperkirakan 2,4 triliun sekian atau memiliki proporsi 72,51%. Sedangkan belanja modal yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun itu hanya proporsi 14%. Kalau dilihat dari tahun 2023 kita menurun dari 500 miliar sekian, 2024 kita menurun dari 500 sekian menjadi 400 sekian. Berarti ini bertentangan dengan hukum bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ketika seperti itu, bahwa ketika belanja modalnya berkurang, berarti tidak ada upaya dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan asas manfaat kepada masyarakat. Maka harus kita sadari bersama pentingnya peningkatan belanja modal supaya masyarakat itu lebih mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah. Saya kira cukup. Pimpinan mungkin ada. Baik, terima kasih. Saya kira itu lengkap, tetapi yang jelas mungkin saya koreksi, tidak bertentangan dengan hukum, tetapi bertentangan dengan keadilan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Biasanya sih dibilang langsung polisi malah bodoh, tidak bertentangan dengan hukum itu, tetapi logikanya yang lebih meningkat. Baik, terima kasih fraksi PKB yang luar biasa menyiapkan pertanyaan. Selanjutnya fraksi Demokrat. Oh iya. Nah, Golkar monggo. Kalau aku ditambahin Mas Sobi. Hadir pun tok. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Banggar dan juga anggota Banggar dan juga seluruh DAPD yang siang ini hadir. Terima kasih tadi sudah disampaikan posisi neraca kita yang mana seperti kita sepakati di KUHP-PAS. Dan saya juga mengapresiasi sebetulnya dengan sampai sekarang ini kinerja untuk menaikkan pendapatan luar biasa. Saya juga ingin bertanya di Bapak dalam rangka mungkin intensifikasi PAD dari pajak, kami
apresiasi eksekutif telah banyak melakukan inovasi, di antaranya melalui intensifikasi pajak daerah secara digitalisasi melalui aplikasi perekam transaksi yang disebut Sijakawan, seperti yang disampaikan oleh Pak Benda, di mana berdasarkan laporan sampai saat ini sudah mencapai 166 wajib pajak. Berdasarkan data wajib pajak potensial sampai sekarang sudah berapa orang? Untuk tahun 2025 berapa wajib pajak yang ditargetkan untuk program Sijakawan? Itu yang pertama. Yang kedua, masih tetap di Bapenda karena saya tetap konsisten di dalam pendapatan. Adanya aplikasi EPAD, yaitu aplikasi layanan PAD yang mencakup pemetaan, pengawasan, pengendalian, serta penagihan secara online. Saya mohon tambahan penjelasan terkait hal ini, seperti apa mekanisme aplikasi ini, sejauh ini capaian seperti apa dengan adanya aplikasi ini yaitu EPAD. Mungkin itu, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sofi, tak nambahkan? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Yang pertama, saya fokus pada persoalan PAD pimpinan. Perlu diketahui bersama bahwa berbicara tentang opsi pajak itu ada 3 variabel yang memang menjadi ketentuan di undang-undang terbaru, undang-undang AKPD, yaitu ada 3, yaitu opsi pajak kendaraan bermotor, opsi pajak balik nama kendaraan bermotor, dan opsi pajak mineral bukan logam dan batuan. Saya ingin tanya kepada Pak Firman dari Bapenda, saya ingin ada gambaran tentang realnya itu berapa proyeksi yang kita terima dari pelimpahan atau beban kebijakan ini. Karena pimpinan saya terus terang pemerintah ini memang patuh terhadap ketentuan RPJMD. Kalau tidak salah di RPJMD dokumen kita itu PAD itu maksimal 10%. Ya Mbak Pak ya, kenaikan dari tahun ke tahun. Ya itu kan formalitasnya. Tapi ketika ada penghasilan yang sangat banyak, itu kan bisa saja melampaui daripada 10% dari ketentuan RPJMD Bupati yang kemarin. Tapi disampaikan oleh Pak Cahyanto bahwa koreksi persentasenya itu tumbuh 9,2% ya Pak, PAD-nya ya. Nah ini tentu saya ingin ada pemikiran bahwa peningkatan PAD itu tidak hanya dibatasi oleh ketentuan dokumen itu, tetapi kan ada potensi lebih, kenapa tidak? Tapi oke lah, kita sepakat di 665. Tapi saya sangat menyayangkan ini perbandingan saja pimpinan. Kalau kita berbicara perbandingan itu kabupaten sebelah, yaitu Jember. Proyeksi APBD di Jember itu Pak, tahun 2024 4 triliun dan PAD-nya 921 miliar. Itu 2024. Barusan saya tempur dengan teman-teman DPRD Jember untuk APBD-nya diproyeksikan 2025 itu 4,3 pimpinan. PAD-nya sekarang 17. Jadi kita kan kalah jauh dari Jember. Sedangkan hal lain kita kan menang. Ngomong pertumbuhan, investasi macam-macam kita kayak Jember. Tapi fakta postur APBD kita kalah dengan mereka. Nah ini menjadi pertimbangan. Kalau perbandingan kita sebut Bondowoso Pak ya, jelas Pak, kita di atas angin kan begitu. Kalau bergantung aja kita menang. Nah, ini menjadi bahan inspirasi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kita tidak bisa di tengah kemajuan yang kita capai, perolehan prestasi kita tolonglah lebih baik daripada Jember. Itu yang pertama. Yang kedua, Yang pertama, koai, wes, koai. Oke, terima kasih pimpinan. Itu suara fraksi. Ya. Tadi setiap teman fraksi tak suruh nambahin, tapi di kesepakatan setiap anggota nanti bisa menanyakan secara langsung.
karena 2 poin Mas Sofi itu sangat penting, Mas Dayanto. Perbandingan kita ini juga kan itu kan dari Bondowoso ya ada nasional karena memang sana PAD-nya kecil. Pertanyaannya kalau di situ Bondo ya benar juga. Jadi realistis yang disampaikan Mas Sofi, perbandingan kita dengan Jember. Kalau Jember pendapatan di Sakmono proyeksi 4 triliun lebih ya, terus PAD-nya 900 sekian. Nah ini mohon nanti dijelaskan secara rinci. Baik, selanjutnya fraksi Nasdem, monggo Bu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pimpinan Banggar, juga anggota Banggar, juga pada PAPD. Yang pertama tentu saja yang akan kami tanyakan, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Sofi. Ini kaitannya dengan kemampuan fiskal daerah yang ternyata sampai hari ini masih sangat rendah. Perlu adanya inovasi yang harus dilakukan dari eksekutif untuk mendongkrak naiknya PAD sehingga bisa naik secara signifikan. Dan kaitan dengan kemampuan fiskal ini, sekarang pada pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, ini ada beberapa kementerian baru yang dibentuk oleh kabinet Presiden Prabowo. Nah, mungkin perlu dilakukan beberapa terobosan yang harus dilakukan oleh eksekutif untuk kaitannya menaikkan PAD daripada Banyuwangi. Yang kedua, di dalam anggaran diketahui bahwa Dinkes ini ada anggaran pendapatan sebesar 218 miliar 928 juta 888.666. Nah, di Dinkes dan pendapatan sebesar itu apakah Lapkesda ini termasuk di dalamnya? Artinya apakah memberikan kontribusi terhadap pendapatan di dalam dinas kesehatan? Karena kami melihat bahwa potensi Lapkesda ini bisa mengakomodir daripada puskesmas dan klinik pemerintah untuk bisa mendongkrak naiknya pendapatan daerah. Sedangkan di sisi operasi Lapkesda sendiri mengeluarkan anggaran yang luar biasa sebesar 600 juta rupiah. Nah ini mohon penjelasan daripada dinas kesehatan mengenai hal tersebut. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan dari fraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tawarkan ada tambahan enggak dari fraksi? Cukup. Kalau tidak saya tawarkan salah. Lanjut fraksi Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang kami tanyakan dari fraksi Gerindra, utamanya terkait dengan penyesuaian anggaran tiap SKPD. Yang pertama terkait dengan PAD, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana ketika kemarin kita bahas warung Contoh-Haus, warung bakso Contoh-Haus, terus kita ngomong tentang ayu dan sebagainya. Bagaimana penjelasan ketika menghitung berapa PAD yang harus mereka bayarkan? Karena setahu saya ketika saya beli di Pecel Ayu nggak ada notanya Pak. Saya bayar aja. Bagaimana penjelasan menentukan PAD setiap warung yang wajib pajak? Itu yang pertama, karena banyaknya warung yang terpampang 10%, tapi kita tidak pernah tahu mereka itu tiap bulan harus bayar berapa. Bagaimana dengan menghitung penjualan mereka tiap hari berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tiap SKPD, seluruh SKPD terkait anggaran-anggaran yang ada di buku rancangan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi, kita juga pengen tahu anggaran kan fluktuatif.
Jadi kemarin di BPAS itu seandainya 10 miliar, tiba-tiba di Raperda ini disesuaikan menjadi 7 miliar. Jadi saya ingin tahu tiap SKPD itu apa tujuan atau akhir on target tiap SKPD ketika menyesuaikan anggaran-anggaran. Ketika kita ngomong seandainya di salah satu dinas kita ngomong skop, skop ini dari sekian miliar menjadi sekian miliar karena kepentingannya itu UMKM dan lain sebagainya. Ketika ngomong dinas perizinan saja, tidak ada dinas perizinan. Nah, dinas perizinan, kenapa penyesuaian anggaran itu ada di setiap dinas yang ada, dan apa tujuan akhir dari dinas-dinas terkait? Jadi kita juga perlu tahu bahwa kalau di sini kita baca satu dinas sekian miliar, satu dinas saya bingung juga Pak. Baca apakah ini kewajiban tiap dinas, terus belanja modalnya berapa dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini pertanyaan saja. Kemarin ada yang tanya, mungkin kemenang tunjangan kinerja Kemenang itu 80%, kenapa sampai hari ini belum dicairkan? Nah, jadi yang paling utama Pak, yang kita tanyakan itu ya satu terkait malu itu, yang kedua terkait PAD bagaimana penjaringan ketika membaca itu, dan tiba-tiba menjadi sekian ratus miliar. Kalau hotel jelas Pak, kalau hotel karena ada sistemnya dan lain sebagainya, tapi saya kemarin ketika duduk di makan bayar, saya bingung juga penjaringan itu ngitung tiap hari itu pelanggannya berapa. Nah itu yang perlu kami tanyakan. Dan pimpinan terkait dengan SKPD ini keseluruhan kami sangat menginginkan penjelasan dari panjenengan bahwa tiap SKPD panjenengan fluktuatif turun naik ketika dari BPAS dan kerancangan Raperda ini tujuannya bagaimana, tujuan akhirnya nanti di tahun 2025 itu apa. Itu pastinya ada kesesuaian antara RKPD dengan RKJM. Mungkin itu pimpinan, sekurangnya nanti ketika ada jawaban ketika ada jawaban dari SKPD, kita juga ada jawaban nanti dari program pertanyaan lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Fraksi habis sudah ya. Fraksi habis ya. Kita sepakati hari ini pertanyaan. Monggo, mungkin bisa dari Bu Wakil Ketua. Setiap person kan punya hak untuk menanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya monggo. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Mungkin Bumi? Enggak. Nah, yang lain? Terima kasih pimpinan. Kami untuk sekedar menyampaikan untuk di Kecamatan Mending Sari yang sudah berdiri, terpisah kecamatannya mulai 2017 sampai hari ini belum memiliki sekolah SMP yang reguler. Kami sebelum jadi DPR itu sudah sering berkomunikasi pada dinas, selama ini masih janji. Sehingga pertanyaannya bagaimana pimpinan? Di saat tahun ajaran baru, anak-anak yang berdomisili di Belimbing Sari mau mencari sekolah SMP yang reguler negeri menjadi tamu di kecamatan lain. Pasti kalah, secara sekolah sudah kalah. Itu karena ini tadi menyampaikan bahwa pendidikan adalah juga prioritas. Mohon untuk segera diperhatikan apakah tahun 2025 ini ada anggaran untuk meregulerkan. Kita sudah ada SMP 1 atap, tapi tidak reguler. Apakah kemudian ada perhatian dari dinas terkait untuk segera mewujudkan Kecamatan Belimbing Sari ini minimal punya SMP negeri dulu. Kalau SMA jelas sudah tidak punya. Anak-anak kita selalu kalah kalau ingin bersekolah di SMP negeri yang dianggap populer.
Demikian itu ada tambahan penyampaian dari masyarakat Beliling Sari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, habis ini Pak Barus. Masuk ini. Pak Sudra. Pak Sudra. Imade ya. Oh, IGD. Beda masalahnya. IGD Sudra. Ya. Li. Terus tanya begini ya. Jadi permintaan masyarakat itu rasional. Karena ini langsung tanya kepada wakilnya. Terus terang aja, yang memekarkan Kecamatan Beliling Sari itu ketua pansusnya saya dulu. Sudah berapa tahun dulu ya diminta tanah untuk kecamatan guru-guru, tapi saya ini mungkin wis kan kalau tanya, nggak tahu. Tetapi kalau untuk pendidikan skala SMP, Mas B, ya, ini wajib hukumnya karena menyangkut rasa keadilan dan sonasi. Nah, sonasi rono ngalor itu skala gitu kan. Ya mudah-mudahan hal ini nanti ditanggapi dengan baik. Selanjutnya, Kiai Marus, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Banggar, pimpinan TAPD, langsung saja. Hari ini kita sedang membahas RAPBD dan kita sepakat bahwa APBD itu bukanlah tujuan, melainkan APBD adalah instrumen alat yang muara utamanya. Kalau tadi ditanyakan Mas Gofur, goalnya apa sebenarnya? Goalnya muaranya adalah untuk mensejahterakan masyarakat kita. Rasionalisasinya seperti apa konsep mensejahterakan? Tentu berbicara tentang anggaran harus sudah disampaikan di awal, ada alokasi, ada distribusi dan stabilisasi. Maka dalam konteks ini postur APBD itu yang kita tahu dari sisi pendapatan, kemudian dari sisi belanja, dan yang terakhir dari sisi pembiayaan. Kalau dalam postur APBD dari aspek pendapatan, kita menargetkan di angka 65 miliar. Tentu angka itu harus betul-betul rasional dengan potensi yang ada di wilayah kita. Kalau kemudian tadi disandingkan dengan kabupaten tetangga, tetangga ini Jember, yang notabene proporsi anggaran yang ditargetkan di tahun 2025 ternyata lebih tinggi Kabupaten Jember daripada Kabupaten Banyuwangi. Padahal kalau ngomong potensi Banyuwangi, luas wilayahnya kita jauh lebih luas Kabupaten Banyuwangi. Potensi investasi juga lebih banyak di Banyuwangi. Maka saya ingin konteks dalam rangka merasionalisasikan angka 665 miliar itu seperti apa konsepnya? Karena dalam konsep itu ada strategi yang harus dilakukan di semua dinas penghasil. Ada intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rasionalisasi. Kita tentu akan kita sandingkan dengan target pendapatan realisasi di tahun 2024 ini. Saya melihat kalau beberapa dinas penghasil yang mungkin kalau saya ngomong tidak akan tercapai target dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan ke depan ini, apa? Salah satu contoh di dinas pariwisata yang kemarin saya tanyakan, hanya di angka realisasinya 17%. Kalau kemudian kita kantor, kita tanya, kita perdalami kenapa kok masih di angka itu, jawabannya kemarin tidak pas menurut saya. Karena proyeksi itu sesungguhnya harus berdasarkan estimasi potensi yang ada di masing-masing satkernya. Nah, saya ingin bertanya, tentu ini harus dijawab oleh semua dinas. Strategi apa yang harus dilakukan dalam rangka memaksimalkan potensi di masing-masing dinas penghasil sesuai dengan potensi kekayaan kita yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Yang selanjutnya terkait dengan juga kapitasi. Dana kapitasi kita ini proyeksinya berapa di tahun 2025? Karena seluruh puskesmas yang ada di Banyuwangi itu juga
ada potensi sektor pendapatan kapitasi, dan ini perlu juga disampaikan. Dari sektor belanja, tadi kalau pimpinan menyampaikan tidak melanggar ketentuan undang-undang, menurut saya melanggar. Karena yang namanya alokasi, porsi itu sudah disesuaikan dengan aturan main. Saya justru membaca dari KPPS kemarin bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengamanahkan pasal 146 bahwa maksimal untuk belanja pegawai itu di angka 30% maksimal, bukan minimal. Sementara belanja infrastruktur di pasal 147 itu maksimal minimal di angka 40%. Logikanya, kalau semakin banyak belanja modalnya, maka masyarakat akan semakin banyak menikmati kue pembangunan, kue kesejahteraan. Namun kenyataannya, dalam proses perencanaan KPPS yang jenengan buat, ternyata angkanya jauh di bawah rata-rata. Berapa? Hanya di kisaran 14%. Dan belanja modalnya menurun. Apakah ini yang kemudian akan memajukan? Ya tentu bagi saya tidak. Maka saya ingin dalam pembahasan RAPBD ini ada evaluasi khusus terkait dengan proyeksi belanja modal. Tidak di angka 14%, tapi ya setidaknya mendekati 40%, di angka minimal belanja modal infrastruktur. Karena kalau infrastruktur ini berarti sektor ekonomi masyarakat akan merasakan dampaknya. Beda kalau kemudian di porsi belanja pegawainya lebih besar. Berarti kita yang kemudian kalau ngomong kemampuan keuangan daerah, kita akan lebih menikmati urusan keuangan daripada masyarakat kita. Oleh karena itu, saya ingin proporsi ini harus betul-betul dimaksimalkan, sehingga dalam potensi belanja menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Selanjutnya, berbicara terkait dengan belanja ADD, saya ingin tahu juga porsinya berapa. Karena dalam amanah ketentuan peraturan itu, ADD itu sekurang-kurangnya 10% dari dana perimbangan dikurangi DBH. Karena porsi dana perimbangan ada di AK, ada di AU, ada di DBH. Sekurang-kurangnya 10%. Nah, mekanisme pembahasannya 80% dibagi rata, 20% sesuai dengan porsinya, sesuai proporsional, sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan sebagainya. Yang ketiga terakhir, saya tidak melihat kepala dinas pendidikan, kepala dinas pariwisata, kepala dinas kesehatan yang sesungguhnya dalam konteks ini kalau ngomong urusan pelayanan, urusan wajib pelayanan dasar ini ya urusan pendidikan, kesehatan, pemukiman, PU hadir. PU hadir. Oke. Iya, artinya kita ngomong proyeksi, ngomong pembahasan karena DPR ini yang memotivasi bagaimana sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Kita satu satuan yang harus saling menguatkan. Saya rasa itu. Dan tentu ini bagian penting untuk kita bisa mendengar terkait dengan penjelasan konsep untuk mencapai target kita bersama. Oh ya, saya ingat barusan minggu Blimbing Sari, karena Blimbing Sari ini cuma 2015 dengan saya Pak Rodi menjadi ketua pansusnya, saya juga anggota di dalamnya. Setiap tahun selalu disuarakan yang pada saat itu oleh Pak Adi Blitu yang berangkat dari Wisata. Maka saya sesungguhnya kalau saya kalau saya katakan ini kelemahan kita dalam proses perencanaan. Namanya orang merencanakan berarti kan harus siap segala sesuatunya itu kemudian hari. Merencanakan pemekaran tapi tidak siapkan dengan program ini. Buktinya Pak, sampai saat ini pembebasan tanah apakah sudah dilakukan atau belum? Belum, lagi kantor dan teruskan. Si panjang proses building sana. Sehingga saya ingin kita ini berbijak. Kalau saya sering mendengarkan Pak Yayan itu sesuai dengan hasil bimbingan kita, ya harus berpijak pada indikator kinerja utama. Tidak hanya kemudian yang penting anggarannya terserap, tapi benefit impactnya tidak jelas.
Maka yang di IKU inilah yang kemudian menjadi pijakan dasar untuk merancang program ke depan agar supaya tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Salah saya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan Yai Mahrus ya, itu sangat masuk karena memang berdasarkan aturan yang mengamanahkan. Mosok Dodo Madilah. Tapi saya tadi itu menghimbau, jangan, ini koreksi, menghimbau supaya jangan sampai menyalahi aturan ini. Ternyata menurut Pak Mahrus tadi sesuai dengan aturannya, berarti ini sudah menyalahi aturan. Tinggal dengan bagaimana nanti menjawab, ya, menerangkan bagaimana apa namanya Pak Mahrus ini ya disesuaikan atau dengan pertanyaan dengan nanti bisa puas ada solusinya. Selanjutnya apa yang disampaikan Pak Yai Mahrus, ya, Mas Yaya, pemekaran bimbing samping kan memang lama. Saya ketua pansusnya waktu itu sampai sekarang masih ada ditanyakan sampai di titik no. Karena saya yakin ya, saya kan tahu Mas Yaya, ya, kemampuannya beliau ini luar biasa. Dan sering saya diskusikan baik dengan Bupati Ratna, Pak Bupati Anas, bahkan Pak Bupati, Bu Bupati. Nah, mudah-mudahan perencanaan yang baik ini kan tentunya pertama akurasinya yang harus tidak menjauhi dari capaian. Jadi direncanakan, dimonitor, dievaluasi, kekurangan apa dicarikan solusinya. Selanjutnya mungkin ada yang lain, monggo Mas Sofi. Menyambung dari pertanyaan saya tadi bimbingan, langsung saja. Yang pertama saya mencoba untuk melengkapi pertanyaan Bu Yai dan Pak Mahrus sesuai dengan amanat undang-undang yaitu PP 12 tahun 2018 bahwa belanja infrastruktur yang berbasis layanan itu minimal 40% dari postur APBD setelah dikurangi dana hibah dan dana desa. Jadi ada dua variabel dikeluarkan, baru itu dikonversi menjadi 40% dari dana yang ada. Itu pernah saya tanyakan ke Pak Cahyanto ya di pertemuan yang pertama, tapi belum terjawab. Mohon itu disesuaikan supaya luas Banyuwangi ini bisa tersentuh dengan aksesibilitas. Karena berbeda infrastruktur ini Pak, ini sangat strategis untuk memperlancar tata niaga, berdagang dan lain sebagainya. Yang pertama, yang kedua pimpinan, kalau kita berbicara 4 variabel indikator kinerja daerah, itu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, kemudian yang kedua persentase angka kemiskinan, ketiga indeks pembangunan manusia, dan 4 kepuasan publik. Saya ingin Banyuwangi itu ada hal yang diferensial menyangkut visi nasional di pemerintahan baru, bahwa kalau kita ingin Indonesia itu menuju visi Indonesia Emas tahun 2045, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama penguatan SDM, yang kedua penguatan sains dan teknologi. Saya ingin di Banyuwangi itu ada penguatan sains dan teknologi, karena dari 4 variabel itu tadi ada indeks sumber daya manusia. Mohon dari Dinas Pendidikan nanti bagaimana grand design Pak Yayan terkait dengan Bapeda ini untuk menyiapkan generasi anak-anak di milenial atau Gen Z di Banyuwangi, karena Banyuwangi punya SDM yang luar biasa. Sektor pertambangan tidak terkelola dengan baik dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, pimpinan, saya sepakat dengan Mas Arfi bahwa hari ini dunia itu tidak hanya mengalami persoalan geopolitik, tapi ada disrupsi tentang pasokan bahan baku. Ini ada korporasi-korporasi yang bermain untuk memutus mata rantai pasokan bahan baku yang berbasis pangan. Di Banyuwangi, kalau kita ngomong indeks pertumbuhan terkait dengan usaha restoran, kemudian hotel dan transportasi, itu mengalami tren yang cukup naik. Oleh karena itu saya ingin pemerintah hadir di situ.
Jangan sampai itu datangnya investasi dengan adanya PDRB yang 100 triliun lebih itu yang mana di plot Rogo Jampi ke selatan banyak duit tapi kita inovasi, beda dengan Rogo Jampi ke utara 40% PDRB tapi inovasinya tinggi. Maka itu menjadi PR bagi kita Mas Yayan, Pak Yayan, untuk bagaimana disrupsi terkait masukan bahan ini dengan datangnya investor ada perlindungan terhadap usaha-usaha pelaku UKM atau medio ke bawah. Contoh tadi unggas, kemudian ayam dan lain sebagainya. Kira-kira itu pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati dan akan sangat ketua. Pertanyaan saya ya beberapa hal ini orangnya nggak ada. Sampai sekarang lama lagi saya. Sampai nanya baik mata saya belum jawab. Berapa yang aku demen dan berapa yang pernah bayar dengan harga ini? Satu waktu mau bilang dia bisa ini geser-geseran. Saya ingin tahu jumlahnya berapa yang pernah bayar dan berapa demen. Itu simpel. Kalau Pak nggak bisa beritahu itu beritahu main-main. Yang kedua, saya bertanya kepada kedua, apakah SMA itu bisa teman-teman pemerintah BEM bisa membantu usulan sekolah SMA? Karena mohon maaf ya Pak ya, di Sempu, terutama Jatiwangi itu jauh sekali dengan sekolah SMA. Kalau Gumire, kalau itu di Karangsari atau di Sempu ada juga negerinya bisa berkomunikasi. Kalau memang harus ke provinsi, ya saya akan berusaha. Tapi kalau bisa dibantu, kenapa tidak? Yang ketiga terakhir saya sampaikan, saya tak tolong Pak. Ini kan pariwisata ini. Saya lihat dari mulai kota ke wilayah berapa? Ketapang, Kumuh. Bisa nggak antara yang kosong itu diberikan ditutup, dikasih baliho pariwisata? Yang jualan di jalan semua. Mobil-mobil itu di jalan. Bukan kita marah orang dari segi tidak. Kita juga ke pariwisata. Bagaimana kita mau melihatkan wajah Banyuwangi tidak dikatakan pariwisata? Sedangkan mereka jualan berdagangan di jalan. Mobil-mobil yang tidak kalau ini untuk orang nama Banyuwangi sebagai kota pariwisata. Ini aduan. Ini juga bagi kita semua. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Mohon jawaban saya ke masalah itu Pak. Ini ramai yang harus disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dimatiin dulu dan kalau untuk SMA, ingin SMA negeri itu mungkin teman-teman dinas pendidikan hanya bisa membantu. Keputusannya itu ada di provinsi. Syukur-syukur kalau informasi ada di moratorium. Kalau SMA itu masih tanggung jawab kita berarti itu. Yang ini SMA negeri, kalau SMA masih Jawa Timur, kecuali SMK. Ya, kalau SMK bisa ya kita